Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wattabi'in wa jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat jami'il awli Allah Ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr was salihin wa jami'il ikhwanina ustadina wa khususan ila abbaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina sya'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yahdusa bil waqti ghaira ma azharullahu bihi, yang artinya tidaklah hilang suatu kebodohan bagi orang yang berkehendak pada suatu waktu untuk memunculkan, sedangkan perkara tersebut belum ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Nah, jadi seseorang ini masih dikehendaki Allah Ta'ala yang seperti ini, tetapi beliau ini rasanya pada puas, hendak mengusahakan yang lebih daripada itu, yaitu masalah keadaan. Misalnya seseorang tersebut disuruh oleh Allah Ta'ala lewat gurunya untuk nah, ya, disuruh oleh gurunya supaya masih berduduk di ilmu. Misalnya seorang tuh masih disuruh mencari ilmu dulu, disuruh mencari yang sesuai dengan akal. Akan tetapi karena ingin merasa hendak seorang haja, maksudnya kalau lawasannya kalau di ilmu haja terus. Pak di sinilah. Nah, jadi seseorang ini disuruh oleh perguruannya masih di bidang ilmu, jangan dulu hendak
Nang lebih dari ini, ujar gurunya kan. Atau disuruh inya nih beramal aja dulu, jangan banyak tapakur. Atau seseorang ini secara rohani, misalnya masih perjalanan pembersihan dahulu, pembersihan dulu kan, tazkiyatun nufus, belum disuruh perjalanan nur. Perjalanan itu kan ada dua. Yang pertama adalah perjalanan minaz zulumat ngarannya, yaitu dari pembersihan. Pembersihan terus sampai bening mencerunung. Ada perjalanan. Yang kedua, ada perjalanan seseorang itu lewat nur. Maksudnya nur ibaratnya sudah tuntung, namanya zulumat, sudah mencerunung. Itu namanya perjalanan nur. Ataupun bahasa yang lain, Imam Ghazali mengatakan daripada muhlikat. Muhlikat ini artinya yang menghancurkan. Yang kedua adalah perjalanan munjiat, yaitu perjalanan kebaikan. Nah, kalau ulama yang lain menyebutkan adalah perjalanan zulmat yang pertama, yang kedua adalah perjalanan nur. Ada juga yang mengatakan perjalanan itu ada dua. Yang pertama adalah Isra. Yang kedua adalah perjalanan yang disebut adalah Mi'raj. Jadi kalau seseorang tersebut masih perjalanan bumi, nah misalnya maksudnya perjalanan bumi itu adalah pembersihan hati, pembersihan hati daripada ujub, daripada riya, dari sum'ah, dari sombong, daripada syirik. Itu disuruh oleh perguruannya misalnya untuk mengaji itu supaya bening dan mencerunung. Nah, akan tetapi seseorang tersebut rasanya kada puas, hendak berpindah seorang, berpindah, kada izin lawan guru. Guru tadi kan ada dua, guru yang zahir, nampak oleh mata perguruan. Ada guru yang gaibiah. Nah gaibiah nih guru bisa ibaratnya perguruan dari wali. Yang kedua bisa nabi. Yang berikutnya bisa jad wajibul wujud. Nah terserah aja dah. Kalau orang sudah mencapai daripada perjalanan rohani. Nah, jadi seorang murid tadi hendak berlebih-lebih, hendak menyenyurang tanpa kontrol daripada guru, maka jahidin di sini itu adalah goyatul jahli, sebungul-bungulnya orang. Nah, hendak seorang aja toh. Kada mau umpati aturan. Makanya ulama-ulama tuh kada tampil, kada mengajar ataupun membimbing orang amun kada berisi izin. Kalau seseorangan aja ujar kitab ini, itulah ghayatul jahli, puncak-puncaknya kebodohan. Karena jahil di sini ada dua. Yang pertama jahil basit, yang kedua jahil murakab. Kalau jahil basit ini artinya kada tahu seorang aja. Nah, kada tahu seorang aja. Yang kada tahu itu seorang aja, kada melibatkan orang lain. Itu ngarannya jahil basit. Tapi ada juga jahil murakab. Jahil yang bersusun, sudah kada tahu tapi menyalahkan orang juga. Nah contohnya kayak inilah, ada orang kada tahu tentang niat mandi junub. Misalnya si pengantin kan bepandiran berdua nih lawan bini, lawan lakinya di kamar misalnya kan. Ujah nang bini, kak, apa kira-kira doa mandi junub?
Ujanang lagi kalau ada salah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah lillahi ta'ala. Ujanang bini kayaknya lain itu doanya. Jadi mereka ini berdebat berdua, terdengar oleh mintuha. Apa garang yang didebatakan ujar mintuha? Kami ini masalah niat mandi junub nih, kalau bisa ujah lagi ulun mandinya, doanya, niatnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah lillahi ta'ala. Ujah nang bini tadi ujah nang kuita pinapa ianya aja salah itu aja. Itu masalah niat, itu doa lain mandi junub, doa hendak orang haji. Jadi sama-sama salah. Jadi yang bodoh, yang kadetapin pintara minantu dan anaknya, tetapi orang tuanya tadi sudah salah menyalahkan nang kadet tempatnya. Apabila digunakan kelembutan tersebut untuk kebaikan, maka hasilnya akan baik. Dan ketajaman pedang itu juga luar biasa. Apabila digunakan perkara yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Nah, artinya kurang lebih kayak itulah. Jadi jahidin di sini kita tuh alangkah bagusnya dengan waktu tersebut kita jaga dan kita pelihara. Jangan sampai waktu tersebut kita terombang-ambing, kada ada tujuan dan tiada maksud. Karena kita ini masih orang awam, mujahidin di sini, maka kita mengikutilah syariat yang sempurna. Syariat yang sempurna adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 63 tahun itulah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau orang tuh sudah dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti suatu saat ia tuh akan mendapatkan program baru, program hanyar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam rohnya tuh kada mati. Yang mati itu hanyalah jasad. Yang mati jasad. Sedangkan rohnya itu adalah hidup sampai akhir dunia ini. Nah, ada orang bertakun, hadis itu aja hanya yang ada di zaman Nabi, yaitu waktu hidin dari umur lahir sampai 63 tahun. Setelah itu kada ada lagi hadis. Nah, di sini ulama tasawuf ataupun ulama roh ataupun ulama batin mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah selalu begawi ini sepanjang zaman. Dan hadis hidin ini selalu keluar terus kepada yang hidin handaki. Karena kalau kada ada Nabi begawi, arti kada hadis yang mengatakan Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, berarti tertutup lah, kada. Akan tetapi roh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah begawi. Dan hidin datang kepada hati-hati yang terbuka, hidin mendatangi. Dan hidin akan melajari seseorang tersebut sesuai dengan zaman yang sekarang, keadaan sekarang. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada mujaddid, ataupun pembaharu agama. Jadi setiap masa itu ada pembaharu agama. Berapa orang kan? Bertahun juga. Dan setiap daerah masing-masing
Setiap daerah-daerah masing-masing itu ada mujadid, pembaharu agama. Wali kaumin hadin. Setiap kaum itu pasti ada pemberi petunjuk. Walaupun kira-kira orang tuh kada pernah belajar ke Makkah ataupun ke Madinah atau ke luar negeri, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menunjuk sidin menjadi kepanjangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bisa terjadi. Nah, walaupun orangnya kada tapi bisa membaca kitab, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melajari sidin. Karena apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terputus. Selalu berkesinambungan, terus menerus sampai hari kiamat nanti datang. Dan kira-kira orang yang kepanjangan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kada seko banyak kena. Karena alam semesta ini perlu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seikung haja, misalnya hanya seikung di Makkah aja, kayak apa orang Banjar, kayak apa orang Palangkaraya, maka dikirimlah orang-orang tersebut, orang-orang khusus bandak di Palangkaraya. Nah, sagenapa untuk memberikan petunjuk arahan yang langsung sumbernya daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kalau orang yang seperti ini sudah didapat, berarti orang tuh dipindahkan berarti daripada yang biasa. Aslinya tadi gawian syariat melulu aja. Karena sudah ada perintah ataupun ilham, akhirnya hidin berubah. Berubah aja. Bukan berubah nang kayak apa, biasa aja orangnya, tetapi hati sidin sudah lain pandangan. Pandangan hidin ini lain sudah. Nah, itu kita dengar dari Abah Guru Sumpul kayak itu Jodhidin Madahi, bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkesinambungan terus menerus. Nah, maka orang yang diberi hidayah ataupun diberi nikmat tersebut adalah mendapatkan hadis langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan hidin itu termasuk sahabat Nabi, ada juga, tapi sahabat Nabi secara rohani. Nah, ada juga yang menyebut ibaratnya orang biasa aja. Karena apa? Langsung berpandir-pandir, berbicara-bicara, saling bercakap-cakap dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan dunia ini dan alam ini. Nah, ini orang yang sudah dipindah nih kayaknya, kayak itu tak. Nah, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Dan setiap orang wali ini wajib ketemu Rasulullah, wajib. Wa quluna yarjul wusul di Muhammadin nabina. Karena jahidin kami ini mengharapkan itu Pak, yaitu yarjul wusul, tatamunya sampainya kepada baginda. Imbah tetamu hanya berpandir, ya Rasulullah khud biyadi, ya Rasulullah ambillah tanganku nina, maksudnya dituntun pian jadi guru ulun. Anta babullahi mu'tamadi, engkau adalah yang kami pegangi pintunya, kada ada pintu lain lagi. Engkau adalah pian adalah pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang pian melajari ulun, maka peganglah tangan ulun
dan pian juga yang kami pegangi lagi. Tidak ada yang lain. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, ya pimpinan, ya pimpinan daripada seluruh nabi dan rasul, pianlah nasab kami. Nasab artinya lain juri itu lain lah, nasab artinya hubungan kami. Nah kayak depan ya. Makanya yang kita baca-baca bukuan syair-syair hafsir itu rata-rata orang yang sudah bertamu aslinya tak kayak itu. Kemudian Hidin berkisah tentang sejarah Hidin bertamu dengan Rasulullah. Busralana ninal muna zadal ana wa falhana. Alangkah senangnya Hidin. Wal bisru adhamu alana, busrana ninal muna, kami sudah dapat nikmat. Ninal muna zalal ana, hilang sudah susah kami. Wa falhana, tunai sebertam sudah tujuan kami. Tunai sudah. Tujuannya apabila sudah ketemu Rasulullah, itu sudah selesai dah urusan. Nah gitu maksudnya. Waddahru anzaja wa'dahu wal bisru adha mu'lana. Dengan waktu inilah perjanjian, ketemu inilah yang kami tunggu. Wa kulluna yarjul wusul li Muhammadin nabiyyuna. Inilah yang kami maksud adalah berjumpa dan bertemu dengan Rasul Khatibul Anbiya wal Mursalin. Ini yang ditunjuk. Haza jamalul Mustafa ya nafsuti bil liqa ya ainu qarya mu'mina. Hai hatiku ya, hai nafsuku, nang rancak diinginakan tuh nah hendak berjumpa hari ini, tetamu sudah kita aja. Nah, berpandai hati orangnya. Kita ini sudah tetamu nah ya. Ini pang orangnya. Haja Jamalul Mustafa, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya orang yang terpilih, sebaik-baiknya orang yang terpilih, tuh bang. Ada kawan. Sekarang kita bertemu. Nah itulah busra lana, kabar gembira. Itu orang sudah dipindah ke situ. Aslinya orang Syariah